Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langkah teratur, wajah tenang, senyum merekah tiada getir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang, Bapak dan Ibu, Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadiri webinar kami. Melayani 123 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan berkala. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu di balik fluktuasi pajak akhir tahun, apa yang perlu Anda siapkan. Telah hadir bersama saya, Reza dan Ridwan selaku speaker, dan juga saya, Nia dan Ogi selaku moderator. Dan bersama, kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik tersebut. Sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan ram- untuk kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami kupas di kesempatan one-on-one sessions yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, pembahasan perdana saya akan ajukan kepada Reza. Halo Reza. Ya, halo Nia. Baik, Reza. Judul webinar kita hari ini yaitu di balik fluktuasi pajak akhir tahun, apa yang perlu Anda siapkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait topik tersebut, bisakah Reza infokan apa yang dimaksud dengan fluktuasi pajak akhir tahun? Silakan, Reza. Baik, Nia. Bapak dan Ibu, fluktuasi adalah perubahan signifikan atau kita kenal sebagai lonjakan pada potongan pajak yang dialami karyawan, terutama di bulan Desember atau masa pajak terakhir. Perubahan ini nantinya bisa berdampak langsung pada take home pay yang diterima karyawan di akhir tahun. Kemudian untuk perubahan signifikan ini atau lonjakan ini nantinya akan memunculkan dua kemungkinan jika terdapat selisih antara pemotongan bulanan dan kewajiban pajak selama setahun. Yang pertama adalah fluktuasi positif. Fluktuasi positif yaitu kondisi di mana nilai pajak masa terakhir lebih kecil dibandingkan dengan pajak penghasilan pada bulan sebelumnya, di mana kita samakan bawaan untuk nilai penghasilannya. Kemudian yang kedua adalah fluktuasi negatif, yaitu kondisi di mana nilai pajak masa terakhir lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan pada bulan sebelumnya, di mana nilai penghasilannya juga sama. Kedua fluktuasi ini nantinya bisa menimbulkan pertanyaan dari karyawan karena dapat mempengaruhi gaji yang akan mereka terima di akhir tahun. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi kita ketahui bahwa fluktuasi ini merupakan perubahan signifikan atau lonjakan pajak yang dialami oleh karyawan terkhusus di bulan Desember atau di akhir tahun, yang hal ini juga memunculkan dua kemungkinan terjadinya fluktuasi positif maupun fluktuasi negatif. Baik Reza, setelah kita mengetahui tentang apa itu fluktuasi, selanjutnya bisakah Reza jelaskan landasan peraturan yang mengatur perhitungan pajak akhir tahun ini? Silakan Reza. Baik nih ya, Bapak dan Ibu, sebagai landasan peraturan yang mengatur terkait fluktuasi yang ada di pajak masa akhir tahun.
kita terdapat tiga regulasi utama yang dapat kita jadikan rujukan. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di dalamnya mengatur dasar tarif progresif terbaru. Kemudian yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21, yaitu tarif progresif Pasal 17 dan tarif efektif yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, baik pegawai negeri, swasta, pejabat negara, maupun pensiunan. Kemudian yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menjelaskan secara teknis mengenai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26, baik yang berasal dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lainnya. Dengan kata lain, perhitungan pajak di akhir tahun atau menghitung ulang pajak di bulan Desember adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi ini, dan hal ini bukan pilihan, melainkan kewajiban dari setiap perusahaan. Sehingga nantinya saat muncul pertanyaan dari karyawan mengenai perubahan take home pay, perusahaan bisa menjelaskan bahwa hal tersebut memang diatur langsung oleh peraturan perpajakan terbaru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi landasan peraturan perhitungan PPh pasal 21 ini terdapat tiga regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP yang mengatur tarif progresif terbaru, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan juga ada PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang dimana peraturan ini dibentuk sebagai bentuk kepatuhan terhadap untuk ajukan kepada para karyawan termasuk para pengusaha juga sebagai bentuk terhadap peraturan perpajakan yang kemudian menjadi dasar penjelasan ketika terjadi perubahan take home pay kepada karyawan. Baik, Reza. Dari ketiga landasan peraturan yang telah disebutkan, apakah ada perubahan pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, Reza? Silakan, Reza. Baik nih ya, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat pokok-pokok perubahan terkait pengenaan pajak penghasilan untuk berbagai jenis penerima penghasilan. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada layar, di sini kami akan berfokus pada pembahasan mengenai ketentuan perubahan pegawai tetap dan pensiun. Karena materi kedua ini berhubungan dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, di slide selanjutnya, berikut ini merupakan pokok-pokok perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 untuk pegawai tetap dan pensiunan. Untuk kelompok pegawai tetap dan pensiunan, ketentuan baru menyatakan bahwa untuk tarif efektif rata-rata atau kita biasa kenal TER, diterapkan setiap masa pajak, kecuali pada masa pajak terakhir. Perhitungannya adalah penghasilan bruto dan dikalikan dengan TER bulanan. Sedangkan untuk masa pajak terakhir, perhitungan dilakukan berdasarkan PKP atau penghasilan kena pajak selama setahun yang nantinya dikalikan dengan tarif pasal 17. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Reza. Jadi pokok perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 ini secara rinci di eh, ada beberapa subjek penerimaan penghasilan dengan penekanan bahwa metode perhitungannya ini diperuntukkan bagi pegawai tetap yang dimana ketika bulan Desember atau bulan ke-12, maka ini wajib dilakukan penghitungan ulang dengan tarif progresif berdasarkan penghasilan setahun. Oleh karena itu, penting bagi kita atau pemberi kerja untuk melakukan penyesuaian dan rekonsiliasi di akhir tahun guna mengetahui lonjakan pajak yang dapat menimbulkan keberatan atau lonjakan fiskal bagi karyawan. Baik, Reza. Em, Lalu bagaimana dengan tarif pajak yang digunakan untuk memotong pajak setiap bulannya berdasarkan PMK 168 ini, Reza?
Baik nih ya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau TER untuk perhitungan pajak bulanannya. TER ini adalah angka rata-rata yang sudah disesuaikan dari tarif progresif tahunan, tetapi dibagi ke periode bulanan. TER bulanan ini dibagi menjadi 3 kategori yang dibedakan berdasarkan kategori status pajak. Yang pertama, TER A untuk karyawan dengan status pajak TK0 dengan penghasilan tidak kena pajak di 54 juta. Kemudian untuk TK1 dan K0 juga termasuk ke dalam TER A dengan penghasilan tidak kena pajak di Rp58.500.000. Kemudian yang kedua adalah TER B. TER B ini untuk karyawan dengan status pajak TK2 dan K1 dengan penghasilan tidak kena pajak 63 juta. Kemudian untuk status pajak TK3 dan K2, penghasilan tidak kena pajaknya adalah di Rp67.500.000. Dan yang terakhir, TER C itu untuk karyawan dengan status pajak K3 dengan penghasilan tidak kena pajak 72 juta. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Reza. Jadi untuk tarif efektif rata-rata bulanannya ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status PTKP karyawan atau setiap orang. Yang kategori tersebut dibagi menjadi TER A, TER B, dan TER C. Bagaimana detail penerapan tarif efektif bulanan ini? Apakah semua karyawan dipukul rata tarifnya, ataukah ada perbedaan tergantung dari status PTKP atau tanggungan yang dimiliki oleh setiap karyawan? Baik nih ya, Bapak dan Ibu, berdasarkan pembicaraan kita sebelumnya, terkait tarif efektif bulanan dibagi ke dalam 3 kategori dengan menyesuaikan status pajak karyawan dengan kategori yang tepat. Lalu diterapkan di tarif efektif berdasarkan lapisan penghasilan bulanan, yaitu termasuk ke dalam TER A, TER B, atau TER C. Yang pertama adalah TER A. TER A ini berlaku untuk karyawan dengan status pajak TK0, TK1, dan K0. Sebagai contoh, karyawan tanpa tanggungan atau karyawan menikah tanpa anak berada pada lapisan penghasilan bruto sebesar Rp12.600.000. Maka karyawan tersebut, apabila kita lihat pada TER A-nya, akan dikenakan tarif 5%. Kemudian di slide selanjutnya, yaitu adalah TER kedua, yaitu TER B. Berlaku untuk karyawan dengan status pajak TK2, K1, TK3, dan K2. Kelompok ini mencakup mereka yang memiliki lebih banyak tanggungan keluarga, sehingga dengan status pajak dengan tanggungan, maka PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya yang diperoleh lebih besar. Sebagai contoh, pada contoh saya yang sebelumnya dengan penghasilan bruto sebesar Rp12.600.000, maka karyawan tersebut akan dikenakan tarif 3% apabila kita lihat pada lapisan tarif TER B. Kemudian di slide selanjutnya, untuk tarif TER ketiga adalah TER C. Berlaku untuk karyawan dengan status pajak K3, yaitu menikah dengan 3 orang tanggungan. Sebagai contoh juga, dengan penghasilan bruto yang sama di Rp12.600.000, maka karyawan tersebut akan dikenakan tarif 3%. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Reza. Setelah sebelumnya kita membahas tentang penggunaan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan pajak penghasilan 21 bulanan, bagaimana jika yang dihitung adalah pajak tahunan? Tarif apa yang akan digunakan, Reza? Silakan, Reza. Baik nih ya, untuk perhitungan tahunan, kita dapat mengacu langsung pada tarif progresif, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tarif ini digunakan ketika kita melakukan penghitungan ulang penghasilan selama setahun, misalnya di akhir tahun atau saat pelaporan SPT tahunan.
Dengan sistem tarif progresif ini, yaitu lapisan penghasilan dihitung dengan tarif yang berbeda sesuai progresivitasnya. Sistem tarif progresif ini berarti semakin besar penghasilan seseorang, maka tarif pajaknya juga akan semakin tinggi, dibagi dalam beberapa lapisan tarif. Yang pertama, untuk penghasilan hingga 60 juta rupiah per tahun dikenakan tarif 5%. Kemudian di atas 60 juta atau 60 juta satu rupiah sampai dengan 250 juta, tarifnya naik menjadi 15%. Kemudian untuk penghasilan di atas 250 juta atau 250 juta satu sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Kemudian di atas penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya adalah di 30%. Dan juga yang terakhir, jika penghasilannya melebihi 5 miliar, maka tarif tertingginya adalah 35%. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi dalam perhitungan pajak tahunan, tarif yang digunakan adalah tarif progresif atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan tarif ini diterapkan secara berlapis sesuai jumlah penghasilannya dalam setahun, dimulai dari 5% hingga maksimal 35%. Dan tarif ini berbeda dengan THR bulanan karena ini digunakan untuk menghitung ulang kewajiban pajak di akhir tahun guna memastikan keakuratan pemotongan PPh pasal 21. Baik, setelah kita memahami tentang penggunaan tarif TER bulanan dan tahunan, kita berbicara tentang perhitungan pajak penghasilan 21 tahunan. Bisakah Reza jelaskan bagaimana konsep berhitung pada masa pajak terakhir? Silakan Reza. Baik nih ya, Bapak dan Ibu, pada dasarnya perhitungan PPh pasal 21 tahunan dimulai dari penghasilan bruto, di mana untuk pegawai tetap, penghasilan bruto terdiri dari seluruh gaji, tunjangan, serta premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk ke dalam JKK, JKM, dan juga BPJS Kesehatan. Setelah kita sudah mendapatkan total penghasilan bruto, terdapat 3 komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak ini. Di mana yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal di angka 6 juta per tahun atau dapat kita spread yaitu 500.000 per bulan. Kemudian yang kedua adalah iuran pensiun atau jaminan pensiun. Kemudian THT atau JHT yang dibayarkan sendiri oleh karyawan. Kemudian yang ketiga adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Nantinya, setelah dikurangi tiga hal ini, hasilnya adalah penghasilan neto setahun. Kemudian jika ada perubahan penghasilan di bulan-bulan sebelumnya, seperti kenaikan gaji, bonus, atau tambahan penghasilan, kita dapat tambahkan sebagai penghasilan masa sebelumnya. Kemudian, dari total neto tersebut, kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status pajak karyawan. Hasilnya nanti adalah kita dapatkan PKP atau penghasilan kena pajak yang kemudian akan dikenakan tarif progresif PPh pasal 17. Setelah itu, setelah dihitung, jumlah pajak tahunan ini akan dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selama bulan-bulan sebelumnya. Selisihnya nanti adalah apabila terdapat pengembalian atau kurang bayar, inilah yang kita sebutkan sebagai PPh pasal 21 terutang. Lalu selanjutnya, untuk penerima pensiun, penghasilan yang menjadi dasar pajak adalah uang pensiun berkala. Mekanismenya serupa dengan pegawai tetap, hanya saja terdapat batas dan istilah pengurang yang berbeda. Penerima pensiun mendapat pengurang berupa biaya pensiun, yaitu 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal di Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan. Kemudian setelah dikurangi dua hal tersebut, kita mendapatkan penghasilan neto setahun. Lalu kita tambahkan penghasilan masa sebelumnya apabila ada, misalnya karena karyawan baru bergabung di tengah tahun,
tentunya ada kenaikan gaji ataupun ada bonus yang baru dibayarkan di akhir tahun, nantinya kemudian total penghasilan neto akan kita kurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status pajak masing-masing karyawan. Hasilnya adalah PKP atau penghasilan kena pajak yang akan dikenakan tarif progresif PPh pasal 17. Selanjutnya, kita bandingkan antara PPh 21 tahunan yang seharusnya dibayar dengan PPh 21 yang sudah dipotong setiap bulan sebelumnya. Selisihnya itulah yang kita sebut sebagai PPh pasal 21 terutang dan disinilah sering muncul fluktuasi di akhir tahun. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi konsep berhitung tahunan atau akhir tahun pada perhitungan PPh pasal 21 ini untuk pegawai tetap biasanya terjadi fluktuasi pajak akhir tahun yang muncul ini karena terjadinya perubahan data penghasilan atau komponen dari penghasilan brutonya. Lalu untuk penerima pensiun ini mekanismenya serupa dengan pegawai tetap, hanya saja terdapat batas dan istilah pengurang yang berbeda, seperti biaya pensiunnya 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000. Selain itu, untuk pegawai tetap itu 6 juta. Baik, Reza. Sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan terbanyak yang ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chatroom, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, saya kembali lagi ke Reza. Reza, kita sudah membahas mengenai fluktuasi, landasan perhitungan pajak, dan juga tarif yang digunakan. Lalu, bisakah Reza berikan contoh perhitungan pajak untuk kami atau kita semua lebih memahami fluktuasi akhir tahun? Silakan Reza. Baik nih ya, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan terkait implikasi perhitungan TER terhadap pajak masa terakhir yang mengalami fluktuasi positif. Sebagai contoh, pada layar Bapak dan Ibu, untuk Tuan A adalah karyawan pada PT Alam Semesta sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 dengan status PTKP atau status pajaknya di TK0. Kemudian Tuan A memiliki gaji pokok di 7 juta, kemudian tunjangan transportasi di Rp800.000, premi JKK 0,24% di 16.800, kemudian premi JKM 0,3% di 21.000, kemudian premi BPJS Kesehatan 4% di 280.000, kemudian premi BPJS Kesehatan 1% di 70.000, iuran JHT perusahaan 3,7% di 259.000, kemudian iuran JHT karyawan 2% di 140.000, kemudian iuran JP perusahaan 2% di 140.000, dan iuran JP karyawan 1% di 70.000. Lantas, bagaimana cara berhitung PPh pasal 21 bulanan dengan TER dan PPh pasal 21 akhir tahun? Untuk perhitungan bulanan, Tuan A memiliki status pajak di TK0, di mana untuk TK0 itu sama dengan TER A. Setelah kita sudah mengetahui Tuan A masuk dalam TER A, kita perhitungkan penghasilan brutonya, di mana penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok, tunjangan transportasi, premi JKK, premi JKM, dan premi BPJS Kesehatan 4%. Setelah kita lakukan totalisasi atau akumulasi, didapatkan total bruto di Rp8.117.800. Apabila kita melihat pada total bruto ini, pada lapisan tarif TER A, didapatkan tarif efektifnya di 1,5%. Dan untuk perhitungan pajaknya, kita hanya tinggal hitungkan total bruto dikalikan tarif efektif, di mana dihasilkan Rp121.767.
Lalu bagaimana apabila penghasilan bulanan ditambahkan dengan THR? Perhitungannya sama, kita hitungkan penghasilan bruto, tetapi ditambahkan dengan nominal THR, yaitu pada layar adalah 7 juta rupiah. Sehingga didapatkan total bruto di 15.117.800 rupiah. Dengan peningkatan total bruto akan menggeser juga untuk tarif TRA-nya ke 7%. Sehingga didapatkan pajak apabila kita kalikan total bruto dengan tarif efektif yaitu di Rp1.058.246. Selanjutnya, bagaimana untuk perhitungan selama setahun? Untuk perhitungan selama setahun, kita hitungkan penghasilan bruto dari Januari sampai dengan Desember, seperti gaji pokok, tunjangan transportasi, premi JKK, premi JKM, premi BPJS Kesehatan, dan THR. Untuk gaji pokok sampai dengan premi BPJS Kesehatan 4% akan kita kalikan 12 karena perhitungannya selama setahun dan ditambahkan dengan nominal THR. Kemudian didapatkan dari penghitungannya yaitu total bruto di Rp104.413.600. Setelah itu kita hitungkan juga untuk pengurangnya. Untuk pengurang adalah terdapat biaya jabatan dengan maksimal nominal 6 juta. Apabila kita lihat dari total brutonya dan dikalikan dengan 5%, didapatkan untuk biaya jabatan di Rp5.220.680, di mana nilai ini di bawah dari batas maksimal biaya jabatan. Kemudian untuk premi JT 2% dan premi JP 1%, kita juga kalikan dengan 12. Setelah dilakukan totalisasi, kita dapatkan total pengurang di Rp7.740.680. Setelah kita sudah dapatkan total bruto dan total pengurang, kita dapat menghitung berapa penghasilan neto. Penghasilan neto sendiri adalah total bruto dikurangi dengan total pengurang dan didapatkan hasil Rp96.672.920. Kemudian, karena Tuan A adalah TK0, berarti TTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah di 54 juta. Sehingga dihasilkan PKP atau penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu di Rp42.672.000. Setelah kita sudah dapatkan penghasilan kena pajak, kita hitungkan pada lapisan tarif pasal 17, di mana termasuk ke dalam lapisan tarif pertama yaitu 5%. Dan didapatkan hasil pajak selama setahun yaitu Rp2.133.600. Lantas, berapakah pajak untuk bulan Desember? Untuk mendapatkan pajak bulan Desember, kita hitungkan pajak aktual dari Januari sampai dengan Desember dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November. Di mana untuk pajak aktual di Rp2.133.600 dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan di Rp2.275.916. Sehingga didapatkan hasil untuk pajak bulan Desember yaitu minus Rp142.316. Kemudian dengan pajak ini, artinya pajak aktual dari bulan Januari sampai dengan Desember lebih kecil daripada pajak yang telah dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November. Sehingga pajak Desember terdapat pengembalian sebesar Rp142.316. Jadi pajak Desember yang bernilai minus ini adalah diartikan sebagai pengembalian sebesar nominal tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi pada contoh pertama ini merupakan contoh perhitungan yang resultnya sebagai pengembalian atau fluktuasi positif. Kita bisa melihat dari simulasi perhitungan ini pajak aktualnya yang seharusnya dibayarkan oleh karyawan selama 1 tahun ini adalah sebesar 2.133.600 yang menjadi lebih besar dibanding
lebih kecil dibandingkan pajak yang sudah dibayarkan pada Januari sampai dengan November, yaitu sebesar 2.275.916. Dan perbedaan ini menunjukkan bahwa pajak aktualnya ini jadi lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, sehingga pada bulan Desember terjadilah pengembalian sebesar nominal 142.316, atau pengembalian ini akan menambah take home pay karyawan. Baik, Reza. Terima kasih, Reza. Saya akan beralih kepada speaker kedua, yaitu Ridwan. Halo, Ridwan. Halo Nia. Baik, Ridwan. Jika contoh sebelumnya menunjukkan fluktuasi positif, bisakah Ridwan jelaskan terkait perhitungan yang menunjukkan fluktuasi negatif? Silakan, Ridwan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat pada layar merupakan adalah implikasi perhitungan TER terhadap masa pajak terakhir, yang mana ini merupakan fluktuasi negatif. Bisa kita lihat contohnya adalah Tuan A merupakan karyawan pada PT Alam Semesta yang bekerja sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan status PTKP TK0. Lalu bisa kita lihat juga Tuan A memiliki gaji pokok sebesar 5.200.000, tunjangan transportasi 800.000, premi JKK 0,24%, 12.480, premi JKM 0,3, yaitu 15.600, premi BPJS Kesehatan 4%, 208.000, premi BPJS Kesehatan 1%, 52.000, iuran JHT perusahaan 3,7%, 192.400, iuran JHT karyawan 2%, 104.000, iuran JP perusahaan 2%, 104.000, dan juga iuran JP karyawan 1%, 52.000. Lalu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 bulanan dengan TER dan juga PPh 21 pada akhir tahun? Ya, untuk Bapak dan Ibu bisa kita lihat di sebelah kiri merupakan ada contoh perhitungan bulanannya. Tuan A memiliki status PTKP adalah TK0. Maka TK0 tersebut masuk ke dalam TER kategori A. Lalu untuk penghasilan brutonya, bisa kita lihat Tuan A mendapatkan gaji pokok, tunjangan transportasi, premi JKK 0,24%, premi JKM 0,3%, dan juga premi BPJS Kesehatan 4%. Kita akumulasikan angka tersebut, maka kita akan mendapatkan total bruto 6.236.080 rupiah. Selanjutnya, untuk tarif TER-nya, bisa kita lihat dengan total bruto 6 juta tersebut dan TER kategori A, maka tarif efektif yang didapatkan Tuan A untuk bulan tersebut adalah 0,75%. Sehingga pajaknya bisa kita lihat adalah penghasilan bruto dikali dengan tarif efektif rata-rata, yaitu 6.236.080 rupiah dikalikan dengan 0,75%. Sehingga kita mendapatkan pajaknya 46.771. Lalu Bapak dan Ibu di sebelah kanannya merupakan contoh perhitungan bulanan, namun Tuan A mendapatkan THR. Bisa kita lihat, perhitungannya kurang lebih sama, namun untuk THR kita masukkan ke penghasilan bruto. Jadi untuk total brutonya berubah menjadi 11.436.080 rupiah. Lalu selanjutnya dari tarif efektif 11 juta tersebut dan TER kategori A, maka didapatkan tarifnya adalah 3,5%. Sehingga pajaknya adalah 11.436.080 dikali dengan 3,5% menghasilkan 400.263 rupiah. Selanjutnya, untuk perhitungan setahunnya, Bapak dan Ibu bisa dilihat merupakan pajak bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Sama, tax status yang dimiliki adalah TK0 dengan TER kategori A. Penghasilan bruto yang didapatkan merupakan penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan transportasi, premi JKK 0,24%, premi JKM 0,3%, premi BPJS Kesehatan 4%, itu semua dikalikan dengan 12, yaitu pendapatan yang didapatkan dari Januari sampai dengan Desember.
Lalu ditambahkan juga penghasilan THR, yaitu 5.200.000. Sehingga total bruto yang kita dapatkan adalah 80.032.960 rupiah. Setelah itu, kita akan mencari angka dari pengurangnya, yang mana didapatkan dari biaya jabatan dengan maksimal 6 juta rupiah. Kita mendapatkan angka 4.1.648.000. Lalu juga kita jumlahkan dengan JHT 2% dan juga JP 1% yang dikalikan dengan 12. Sehingga total pengurang yang kita dapatkan adalah 5.873.648 rupiah. Setelah itu, kita akan mendapatkan penghasilan neto, yang mana penghasilan neto didapatkan dari total bruto dikurangi dengan total pengurang. Sehingga penghasilan netonya adalah 74.159.312 rupiah. Setelah itu, PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya dengan status PTKP-nya TK0 adalah 54 juta rupiah. Sehingga PKP atau penghasilan kena pajaknya adalah 74 juta sekian kita kurangkan dengan PTKP. Sehingga menghasilkan 20.159.000. Lalu untuk PKP tersebut kita kalikan dengan tarif pasal 17, yaitu pada lapisan pertama 5%, maka pajaknya akan didapatkan 1.007.950 rupiah. Lalu bagaimana perhitungan pajak Desembernya? Di sebelah kanan bisa kita lihat, kita bisa mengurangi pajak aktual dari Januari sampai dengan Desember, yaitu 1.007.950 rupiah. Kita kurangi dengan pajak yang telah dibayarkan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan November, sebesar 867.969 rupiah. Sehingga pajak Desembernya adalah 139.981 rupiah. Nah, Bapak dan Ibu bisa kita lihat, pajak Desembernya adalah 139.000, yang mana ini lebih besar dibandingkan dengan pajak bulanan yang sudah dibayarkan sebelumnya, di mana per bulannya kurang lebih dihasilkan adalah 46.000 sekian. Sehingga bisa dibilang terdapat kurang bayar atau fluktuasi negatif atas perhitungan tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Ridwan untuk contoh kedua, yaitu contoh perhitungan yang menunjukkan fluktuasi negatif. Jadi ketika kita lihat perhitungannya pada bulanan dan tahunan, di sini terlihat bahwa untuk yang bulanan ternyata lebih kecil dibandingkan pajak aktual ketika dihitungkan dalam setahun. Jadi untuk karyawan terdapat pengurangan dalam take home pay-nya dan itu disebut sebagai fluktuasi negatif. Baik, Ridwan. Dari kedua contoh perhitungan yang sudah dijelaskan, bagaimana kita bisa mengetahui penyebab terjadinya fluktuasi positif maupun fluktuasi negatif pajak akhir tahun? Silakan, Ridwan. Ya, terima kasih ini ya. Ya, Bapak dan Ibu, fluktuasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Namun dapat kami rangkum menjadi dua faktor terbesar, yaitu desain tarif TER dan juga pajak penghasilan masa sebelumnya. Yang pertama adalah desain tarif TER. Ini pada dasarnya dapat menimbulkan fluktuasi pajak, baik positif maupun negatif, tergantung pada range penghasilan karyawan setiap bulannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada contoh perhitungan, pada contoh pertama tadi, ketika seorang karyawan dengan gaji 7 juta dikenakan potongan pajak bulanan akan menghasilkan Rp121.767. Namun hasil finalisasi di akhir tahun menunjukkan kelebihan potongan sebesar Rp142.316. Artinya take home pay karyawan akan bertambah besar sejumlah tersebut di bulan Desember, yang pada akhirnya kondisi itu disebut fluktuasi positif. Lalu dalam situasi tertentu, seperti di contoh 2, di mana karyawan mendapatkan gaji 5.200.000, terdapat fluktuasi negatif pajak di akhir tahun, di mana potongan pajak bulanan yaitu Rp46.771, namun saat difinalisasi di bulan Desember, pajak terutangnya menjadi Rp139.981. Artinya, take home pay karyawan akan berkurang Rp139.981 di bulan Desember. Hal ini
terjadi karena tarif pemotongan bulanan bisa berbeda dengan perhitungan pajak tahunan. Dalam beberapa kasus, tarif bulanan bisa lebih rendah dari tahunan, namun bisa juga lebih tinggi, tergantung pada posisi penghasilan karyawan di dalam lapisan tarif pajak. Lalu untuk selanjutnya, penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Bapak dan Ibu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2025, perhitungan pajak bulanan tidak memperhitungkan penghasilan maupun pajak masa sebelumnya. Namun, pada saat rekonsiliasi atau perhitungan akhir tahun, penghasilan dan pajak masa sebelumnya harus digabungkan, terutama bagi karyawan yang pernah bekerja di tempat lain dan menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya. Lalu ketika dua bukti potong ini digabungkan di masa pajak terakhir, akan terjadi penyesuaian atau adjustment untuk menyesuaikan total penghasilan dan pajak terutang sesungguhnya sepanjang tahun pajak berjalan. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, ada dua penyebab fluktuasi, yaitu desain tarif pajak TER, lalu penghasilan dan pajak masa sebelumnya, yang dimana dari kedua penyebab ini juga bisa menyebabkan fluktuasi yang bersifat positif maupun negatif. Dengan demikian, desain tarif TER ini sangat penting untuk diketahui agar perusahaan dan karyawan dapat mengantisipasi potensi selisih pajak sejak awal dan menjaga keaktualan perhitungan pajak tahunannya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chat room. Di sesi tanya jawab, nanti kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chat room karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, Ridwan. Selanjutnya dari contoh perhitungan fluktuasi yang dimulai dari desain tarif pajak TER, adakah Ridwan contoh perhitungan yang disebabkan oleh penghasilan dan pajak masa sebelumnya? Silakan Ridwan. Ya, terima kasih ini ya. Iya, Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh untuk implikasi perhitungan TER terhadap pajak masa terakhir untuk karyawan yang membawa penghasilan masa sebelumnya. Contohnya sama adalah Tuan A, yang merupakan karyawan baru pada PT Alam Semesta yang bekerja sejak bulan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan status PTKP TK0. Sebelumnya, Tuan A bekerja pada perusahaan lain, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dengan membawa bukti potong 1721A1 untuk diperhitungkan pajaknya. Sebagai contoh, Tuan A memiliki gaji pokok 11 juta rupiah, tunjangan transportasi 3 juta rupiah, premi JKK 0,24%, yaitu 26.400, premi JKM 0,3%, yaitu 33.000, lalu premi BPJS Kesehatan 4%, yaitu 440.000, premi BPJS Kesehatan 1%, yaitu 110.000, iuran JHT perusahaan, yaitu 33,7%, yaitu 407.000, iuran JHT karyawan 2%, yaitu 220.000, iuran JP perusahaan 2%, yaitu 210.948.000, iuran JP karyawan 1%, yaitu 105.474.000, membawa penghasilan neto masa sebelumnya, yaitu 72.924.000, dan juga pajak masa sebelumnya, yaitu Rp946.200. Lalu bagaimana cara berhitung PPh pasal 21 bulanan dengan TER, dan juga PPh 21 pada akhir tahun? Ya, Bapak dan Ibu bisa kita lihat, untuk perhitungan bulanan di sebelah kiri, Tuan A memiliki tax status TK0, lagi-lagi masuk ke dalam TER kategori TER A. Penghasilan bruto yang didapatkan merupakan penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan transportasi, premi JKK 0,24%, premi JKM 0,3%, dan juga premi BPJS Kesehatan 4%. Sehingga kita mendapatkan total bruto yaitu Rp14.499.400. Lalu
dengan total bruto tersebut dan juga masuk ke dalam terkategori A, maka tarif efektif yang kita dapatkan adalah 6%. Lalu untuk pajaknya, kita kalikan bruto dengan tarif TER, yaitu 14.499.400 rupiah, dikalikan dengan 6%, akan menghasilkan 869.964 rupiah. Sama di sebelah kanannya, bisa kita lihat perhitungannya sama, namun untuk Tuan A mendapatkan bonus sebesar 11 juta. Jadi perhitungannya tetap sama, namun total brutonya berubah menjadi 25.499.400 rupiah. Sehingga tarif efektifnya pun berubah dengan total bruto tersebut dan terkategori A, maka tarif efektifnya menjadi 10%. Sehingga pajaknya yaitu 25.499.400 atau total bruto dikalikan dengan tarif TER 10%. Sehingga menghasilkan pajaknya 2.549.940 rupiah. Lalu untuk perhitungan tahunnya, untuk perhitungan pajak dari bulan Juli sampai dengan Desember, bisa kita lihat Tuan A memiliki tax status TK0 dan masuk dalam kategori TER A. Penghasilan bruto yang didapatkan merupakan penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan transportasi, premi JKK 0,24%, premi JKM 0,3%, premi BPJS Kesehatan 4%, dikalikan 6, yaitu penghasilan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Lalu juga kita masukkan angka bonus sebelumnya, yaitu 11 juta. Lalu kita akan mendapatkan total brutonya sebesar 97.996.400 rupiah. Lalu untuk pengurang, ada biaya jabatan dengan maksimal 3 juta rupiah, yang mana maksimal ini dari bulan Juli sampai dengan Desember. Lalu juga premi JHT 2% dan juga premi JP 1% yang dikalikan dengan 6. Lalu angka total pengurangnya adalah sebesar 4.952.844 rupiah. Selanjutnya, penghasilan neto yang didapatkan merupakan penghasilan bruto atau total bruto dikurang dengan total pengurang, maka akan menghasilkan 93.043.556 rupiah. Lalu, karena Tuan A membawa penghasilan neto masa sebelumnya, maka kita jumlahkan penghasilan masa sebelumnya tersebut, sehingga kita akan mendapatkan total penghasilan neto atau total neto sebesar 165.967.556 rupiah. Lalu untuk PTKP dari Tuan A dari status TK 0 merupakan 54 juta, kita kurangi sehingga kita akan mendapatkan PKP atau penghasilan kena pajaknya dengan nilai 111.967 rupiah. Lalu untuk PKP tersebut kita akan kalikan dengan UU Pasal 17 dengan tarif kedua yaitu lapisan kedua yaitu 15%, sehingga akan menghasilkan pajak di 10.795.050 rupiah. Lalu kita kurangi dengan pajak masa sebelumnya yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebesar 946.200 rupiah. Maka total pajaknya adalah 9.848.850 rupiah. Lalu bagaimana untuk perhitungan pajak Desembernya? Bisa kita lihat di sebelah kanan. Pajak aktual atau pajak Januari sampai dengan Desember yaitu 10.799.550 rupiah dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan dari bulan Januari sampai Juni yaitu 946.200 rupiah dikurangi lagi dengan pajak yang telah dibayarkan yaitu Juli sampai dengan November sebesar 6.029.796 rupiah, sehingga menghasilkan pajak Desembernya di angka 3.819.054 rupiah. Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa pajak di Desember ini lebih besar dibanding pajak di bulan-bulan sebelumnya, di mana pajak Desember ini ada di angka 3 juta sekian, sedangkan di bulan Januari atau di bulan-bulan sebelumnya adalah 800.000 sekian. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu.
Baik, terima kasih Ridwan. Eh, Baik, sudah dijelaskan kepada kita semua terkait contoh perhitungan dari fluktuasi positif dan negatif. Selanjutnya, Ridwan, adakah cara untuk meredam paradoks pajak akhir tahun ini? Silakan. Iya, terima kasih ini ya. Ya, Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa untuk meminimalisir terjadinya lonjakan pajak yang tidak terduga di akhir tahun, langkah yang dapat dilakukan adalah menjalankan simulasi pajak akhir tahun. Idealnya, Bapak dan Ibu bisa mulai simulasikan mulai dari bulan September hingga bulan November. Tujuannya adalah untuk memantau potensi fluktuasi PPh satu sebelum akhir tahun, sehingga perusahaan bisa mengambil langkah antisipatif lebih awal. Lalu terdapat pro dan kontra terhadap hal tersebut. Dari sisi pro atau keuntungannya, yang pertama itu dapat mengurangi resiko lonjakan pajak di bulan Desember, membantu tim HR menjelaskan perubahan potongan pajak kepada karyawan secara lebih transparan, dan juga meningkatkan akurasi perencanaan biaya perusahaan. Lalu untuk sisi kontranya atau tantangannya adalah diperlukan sistem payroll yang mumpuni agar simulasi dapat berjalan dengan akurat, menambah beban kerja administratif HR jika proses dilakukan secara manual, dan juga berpotensi menimbulkan kecemasan bagi karyawan apabila informasi yang disampaikan tanpa konteks yang jelas. Dengan demikian, komunikasi yang baik dan sistem yang terintegrasi menjadi kunci agar simulasi ini berjalan efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih Ridwan atas penjelasannya terkait upaya meredam paradoks. Bapak dan Ibu, jelang saya minta Ridwan untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silakan kita sepakati. Baik Ridwan, bisakah Ridwan berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik penggajian hari ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Nia. Bapak dan Ibu, berikut adalah rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu dari hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi pajak tetap dapat terjadi, bahkan ketika karyawan memiliki gaji dan tunjangan dengan nominal yang sama sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada perhitungan akumulasi pajak tahunan. Lalu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan dapat melakukan simulasi pajak akhir tahun secara berkala, sehingga besaran pajak yang mungkin timbul bisa diprediksi lebih awal. Dengan cara ini juga, perusahaan juga dapat mengambil langkah antisipatif lebih tepat dan lebih cepat juga. Menjaga stabilitas perencanaan biaya sekaligus membantu karyawan memahami potensi perubahan take home pay mereka secara transparan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ridwan. Mohon izin Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kami hari ini sekurang-kurangnya 1 jam dan juga sertifikat kehadiran ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll NHR Connect. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll NHR Connect, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada 5 November tahun 2025 dengan topik terpilih yaitu antisipasi pengembalian pajak terhadap arus kas perusahaan. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 sampai 4 sore dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelas sesi tanya jawab. Ogi akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan, Ogi.
Iya, baik. Terima kasih Nia. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki sesi tanya jawab sekarang. Saya akan bacakan pertanyaan terpilih yang sudah Bapak dan Ibu ajukan pada kolom chatroom yang akan nantinya kita bahas bersama. Nah, untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan dari Bapak Johannes Petty. Pertanyaannya, bagaimana dampak perhitungan pajak pada masa Desember apabila pada bulan sebelumnya pelaporan pajak yang dilakukan melalui Cortex masih menggunakan NPWP sementara atau dikarenakan karyawan masih belum berhasil melakukan validasi NPWP? Silakan teman-teman. Baik, Ogi. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Johannes Petty. Pertanyaan dari Bapak adalah bagaimana dampak perhitungan pajak pada masa Desember apabila pada bulan sebelumnya pelaporan pajak yang dilakukan melalui Cortex masih menggunakan NPWP sementara, dikarenakan karyawan belum berhasil melakukan validasi NPWP. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jika pada masa Desember 2025 nanti saat membuat bukti pemotongan 1721A1 masih ada karyawan yang masih belum menggunakan NIK yang valid atau TIN, maka bukti pemotongan 1721A1-nya tidak dapat dibuat karena saat pembuatan bukti potong 1721A1 membutuhkan NIK yang sudah valid atau setidaknya sudah diregistrasikan di Cortex. Lalu bagaimana jika sudah diimbau tapi pegawai tetap belum juga registrasi? Informasi yang kami dapatkan dari portal FAQ Cortex, DJP akan merilis portal eskalasi baru agar pemotong PPh pasal 21 atau perusahaan bisa mendaftarkan pegawainya langsung ke Cortex secara massal. Namun, sampai dengan saat ini, memang untuk portal eskalasi ini belum ada informasi lebih lanjut dari DJP. Ketika nanti Bapak atau Ibu nantinya sudah mendapatkan NIK yang valid dari karyawan, maka yang Bapak Ibu dapat lakukan adalah yang pertama, batalkan BPMP lama yang masih menggunakan NPWP sementara. Kemudian melakukan buat ulang untuk BPMP dengan NIK valid. Setelah itu baru diupload BPA 1 karyawan agar pajak yang sudah dipotong di Januari sampai dengan November bisa otomatis ditarik di Cortex. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Reza. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan ya oleh Reza bahwa nanti jika Desember 2025 masih ada karyawan yang nicknya itu belum valid, maka nantinya bukti pemotongan 1721A1-nya itu tidak bisa dibuat ya Bapak dan Ibu maupun juga dilaporkan ke Cortex. Nah, nantinya setelah nick karyawan itu valid, nanti perusahaan dapat membatalkan BPMP yang lama lalu mengupload ulang untuk BPMP yang baru dengan nick yang valid dan lalu bisa mengunggah BPA 1 atau 1721A1 untuk karyawan tersebut agar data pajaknya itu otomatis tersinkron di dalam sistem Cortex. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Abdul Ahmad Bukhari. Pertanyaannya, mengapa setiap akhir tahun potongan pajak karyawan itu sering berubah, bahkan terasa lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya, padahal gaji pokok tidak berubah? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Abdul Bukhori. Pertanyaannya adalah mengapa setiap akhir tahun potongan pajak karyawan sering berubah, bahkan terasa lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya, padahal gaji pokok tidak berubah. Pertanyaan yang menarik. Jadi, Bapak Bukhori dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, fluktuasi potongan pajak di akhir tahun disebabkan oleh adanya rekonsiliasi pajak tahunan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sepanjang tahun, perusahaan melakukan pemotongan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. TER mempermudah proses pemotongan pajak bulanan tanpa menghitung tarif progresif setiap bulan. Namun, ketika di masa pajak terakhir atau bulan Desember, perusahaan wajib menghitung ulang total penghasilan setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Semua penghasilan tetap maupun tidak tetap, termasuk bonus, THR, dan tunjangan tahunan, digabungkan untuk menentukan total pajak tahunan. Dari sinilah sering muncul selisih antara total pajak terutang
dengan pajak yang sudah dipotong sepanjang tahun, yang mengakibatkan potongan pajak di bulan terakhir bisa naik ataupun turun. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah jelaskan bahwa untuk fluktuasi pajak di akhir tahun itu adalah konsekuensi dari sistem perpajakan yang menuntut ketepatan dan juga keadilan. Jadi sepanjang tahun kita membayar pajak secara estimasi melalui tarif efektif rata-rata dan pada akhir tahun sistem melakukan penyesuaian agar setiap orang membayar pajak sesuai dengan total penghasilan yang sesungguhnya. Jadi fluktuasi ini itu bukan sebuah kesalahan, melainkan bentuk rekonsiliasi agar pajak yang dibayarkan itu lebih akurat dan juga proporsional. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Priscilia Mariska. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya peran PP nomor 58 tahun 2023 dan juga PMK nomor 168 tahun 2023 terhadap mekanisme pemotongan PPh pasal 21 yang baru? Silakan teman-teman. Baik, Ogi. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Priscilla Mariska. Jadi, Bapak dan Ibu, kedua regulasi tersebut merupakan tonggak penyederhanaan dari sistem PPh pasal 21 di Indonesia. Sebelumnya, pemotongan pajak dilakukan langsung dengan tarif progresif setiap bulan yang rumit dan memakan waktu. Lalu, melalui peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, pemerintah memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau TER agar perhitungan bulanan menjadi lebih praktis. Pegawai nantinya akan dikelompokkan dalam kategori, di mana kategori TER A, TER B, atau TER C. Dan masing-masing kategori ini memiliki tarif efektif tersendiri. Sementara itu, untuk peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 menjadi pedoman teknis yang menjelaskan cara menerapkan tarif efektif rata-rata, cara menghitung pajak akhir tahun, serta ketentuan pelaporan dan pembetulan bukti potong. Kombinasi dari kedua aturan ini menjadikan administrasi perpajakan lebih efisien tanpa meninggalkan prinsip keadilan yang menjadi dasar dari tarif progresif. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Reza. Jadi Bapak dan Ibu, tadi untuk peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 itu membawa perubahan besar dalam sistem pemotongan pajak yang dengan memperkenalkan TER sebagai alat penyederhanaan. Namun untuk esensinya itu tetap sama, setiap individu itu dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, untuk regulasi ini menunjukkan upaya dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan administrasi dan juga prinsip keadilan fiskal. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Penia Anggreni. Pertanyaannya, jika ada satu karyawan meminta untuk pajaknya atau NPWP-nya digabungkan dengan suaminya, apakah nanti otomatis penghasilan bruto di korteksnya akan nol pajaknya dan menambah pemotongan pajak di penghasilan suaminya? Atau bagaimana? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Penny ya. Pertanyaannya adalah jika ada satu karyawan meminta untuk pajaknya atau NPWP-nya digabungkan dengan suaminya, apakah nanti otomatis penghasilan bruto di korteksnya akan nol pajaknya dan menambah pemotongan pajak di penghasilan suaminya atau bagaimana? Ya, jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya pemadanan NPWP menggunakan NIK, maka bagi karyawati yang sudah menikah dan NPWP-nya digabung dengan suami, nanti pada saat pelaporan di perusahaan dapat menggunakan NIK istri. Artinya, suami dan istri akan memiliki bukti potong 1721A1 masing-masing dengan data NIK-nya masing-masing. Kemudian pada saat pelaporan SPT tahunan untuk pajak 2025 di Kortex, cukup dilakukan oleh sang suami. Kemudian untuk penghasilan dan pajak istrinya, nanti dapat dilaporkan pada bagian penghasilan yang sudah dipotong pajak final. Nanti akan ada bagian penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Karena penghasilan istri sudah dimasukkan ke kelompok penghasilan yang sudah dipotong pajak final, maka tidak akan menambah pemotongan pajak suami. Berbeda jika penghasilan istri ternyata lebih dari satu pemberi kerja.
Maka atas penghasilan yang diterima tersebut harus digabungkan netonya pada penghasilan neto istri yang tentunya akan menambah pemotongan pajaknya dibandingkan yang sudah dipotong di perusahaan masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Ridwan atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan bahwa dengan pemadanan NPWP atau NIK ini istri itu tetap pakai NIK sendiri dan mendapatkan bukti potong 1721A1. Nantinya saat SPT tahun 2025 pelaporannya itu cukup oleh suami aja. Nah, penghasilan istri nanti dilaporkan sebagai penghasilan final. Nah, nantinya pajaknya itu tidak bertambah kecuali istri punya lebih dari satu pemberi kerja. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Adinda. Pertanyaannya, apa saja faktor penyebab utama potongan pajak yang tiba-tiba melonjak di bulan Desember? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Adinda. Pertanyaannya adalah apa saja faktor penyebab utama potongan pajak yang tiba-tiba melonjak di bulan Desember? Jadi Bapak dan Ibu, fluktuasi besar di akhir tahun biasanya terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu pembayaran penghasilan tidak tetap seperti bonus, THR atau insentif tahunan, koreksi atau tambahan penghasilan seperti rapel atau lembur yang baru dimasukkan di akhir tahun, dan juga belum diterapkannya komponen pengurang seperti iuran pensiun secara konsisten. Faktor-faktor ini membuat total penghasilan lebih besar dari proyeksi awal, sehingga pada masa pajak terakhir, perusahaan wajib menyesuaikan kembali potongan pajak berdasarkan total penghasilan aktual. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu untuk lonjakan pajak di akhir tahun itu umumnya disebabkan oleh perubahan komponen penghasilan yang baru terlihat ketika seluruh data digabungkan. Nah, ini menegaskan bahwa pentingnya untuk konsistensi pencatatan dan juga perencanaan penghasilan agar potongan pajak itu tidak berubah drastis. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nike Melani. Pertanyaannya, apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan perusahaan agar fluktuasi pajak akhir tahun tidak terlalu besar? Silakan teman-teman. Baik, Ogi. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Nike Meilani. Pertanyaan dari Ibu adalah apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan perusahaan agar fluktuasi pajak akhir tahun tidak terlalu besar? Baik, Bapak dan Ibu, terdapat beberapa strategi yang mungkin dapat diterapkan. Yang pertama adalah simulasi pajak berkala. Simulasi ini dilakukan berkala agar potensi kurang lebih bayar bisa terpantau lebih awal. Kemudian yang kedua adalah mengatur jadwal pembayaran bonus atau insentif agar tidak menumpuk di bulan Desember. Kemudian menetapkan status PTKP dengan benar di awal tahun. Sehingga apabila terdapat perubahan PTKP atau tax status di awal tahun, harus segera diinformasikan kepada Human Capital agar untuk perhitungan pajaknya sesuai dengan dari awal tahun. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan pengurang pajak seperti iuran pensiun atau DPLK. Langkah-langkah ini nantinya akan membuat proses perhitungan pajak lebih terkendali dan mengurangi potensi lonjakan potongan di akhir tahun. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Reja. Jadi Bapak dan Ibu, kunci untuk mengelola fluktuasi pajak itu adalah tentang perencanaan. Jadi perusahaan yang melakukan simulasi berkala dan juga menata jadwal pembayaran dengan cermat akan terhindar dari lonjakan potongan yang tidak terduga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Agustina Wulan. Pertanyaannya, selamat siang gak sih? Mohon pencerahan bagi karyawan yang mempunyai form 1721A1 dari perusahaan sebelumnya. Apabila karyawan join dengan perusahaan baru di tengah periode pajak. Terima kasih. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Agustina Wulan. Pertanyaannya adalah mohon pencerahan bagi karyawan yang mempunyai form 1721A1 dari perusahaan sebelumnya apabila karyawan join dengan perusahaan baru di tengah periode pajak. Iya, jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 atau strip PMK 3 strip 2023,
Bagi karyawan yang mempunyai form 1721A1 dari perusahaan sebelumnya dan baru join di tengah periode pajak, maka perhitungan PPh 21 bulanan di perusahaan baru belum memperhitungkan penghasilan maupun pajak dari perusahaan sebelumnya. Artinya, potongan pajak setiap bulan hanya dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima sejak karyawan tersebut mulai bekerja di perusahaan baru. Dan juga, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan dapat melakukan simulasi pajak akhir tahun secara berkala, sehingga besaran pajak yang mungkin timbul bisa diprediksi lebih awal. Dari simulasi ini dilakukan dengan menggabungkan penghasilan dan pajak dari perusahaan sebelumnya dengan penghasilan dan pajak di perusahaan baru. Penggabungan ini penting untuk menentukan total penghasilan bruto dan total pajak terutang sesungguhnya selama 1 tahun pajak. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ridwan atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menurut PMK 168 itu karyawan yang pindah kerja di tengah tahun nantinya akan dihitung pajaknya itu di perusahaan baru tanpa memperhitungkan penghasilan dari tempat lama. Tapi untuk akurasi, perusahaan dapat melakukan simulasi pajak akhir tahun dengan menggabungkan penghasilan dan pajak dari kedua perusahaan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Samuel Aritonang. Pertanyaannya, jika setelah perhitungan akhir tahun ternyata ada kelebihan ataupun kekurangan potongan pajak, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Silakan teman-teman. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Samuel Ari. Jika terjadi kekurangan potongan, perusahaan wajib menagihnya pada masa pajak terakhir. Jika ada kelebihan potongan, dapat dikembalikan kepada karyawan atau diperhitungkan di masa berikutnya. Semua harus dicatat dalam bukti potong pembetulan atau 1721A1 revisi agar data pajak karyawan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, jadi nantinya untuk koreksi lebih atau kurang potong itu adalah hal normal ya Bapak dan Ibu. Nah, yang terpenting itu adalah dokumentasi yang benar agar kepatuhan perusahaan itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ardiana Prabowo. Untuk pertanyaannya, dalam presentasi itu disebutkan bahwa DPLK bisa menjadi strategi pengurang pajak. Seberapa besar pengaruhnya terhadap beban pajak karyawan? Silakan teman-teman. Baik, Kogi. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Ardiana Prabowo. Pertanyaan Bapak adalah, dalam presentasi yang tadi sudah disebutkan, bahwa DPLK bisa menjadi strategi pengurang pajak. Berarti seberapa besar nih pengaruhnya terhadap beban pajak karyawan? Jadi Bapak dan Ibu, iuran DPLK yang dibayarkan oleh karyawan dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau PKP hingga batas tertentu. Biasanya maksimal di 5% dari gaji bruto. Dengan karyawan berpartisipasi dalam DPLK, PKP akan menjadi lebih kecil, sehingga pajak terhutan ikut menurun. Selain manfaat pajak, DPLK juga berfungsi sebagai sarana dalam perencanaan keuangan jangka panjang untuk masa pensiun nantinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Reza, ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi untuk dijelaskan DPLK itu memberi keuntungan nih Bapak dan Ibu. Jadi memberi keuntungan ganda di mana efisiensi pajak sekaligus juga keamanan finansial di masa depan. Nah, jadi karyawan itu sebaiknya memanfaatkannya untuk perencanaan jangka panjang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Suparti. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan perhitungan pajak untuk karyawan yang berhenti bekerja sebelum masa pajak periode Desember antara karyawan yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, PHK, dan meninggal dunia? Jika ada, bagaimana perhitungannya? Silakan teman-teman. Baik, Ogi. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Suparti. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan perhitungan pajak untuk karyawan yang berhenti bekerja sebelum masa pajak periode Desember
antara karyawan yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, PHK, dan meninggal dunia. Jika ada, bagaimana perhitungannya? Baik, boleh digeser slide-nya ke konsep perhitungan PPh pasal 21 tahunan. Baik, sebelumnya. Oke, baik. Untuk perhitungan karyawan yang mengundurkan diri dan di PHK, perhitungannya itu sama seperti yang ada pada slide berikut. Pada dasarnya, perhitungan PPh pasal 21 tahunan dimulai dari penghasilan bruto, di mana untuk pegawai tetap, penghasilan bruto terdiri dari seluruh gaji, kemudian tunjangan, serta premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan. Setelah kita dapatkan total penghasilan bruto ini, terdapat 3 komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal di 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Perbedaan dengan karyawan yang bekerja dari Januari sampai Desember adalah nilai biaya jabatannya maksimal adalah 500.000 dikalikan dengan masa perolehan. Sebagai contoh, jika bekerja sampai Juni 2025, maka biaya jabatan maksimal adalah 6 bulan. Artinya biaya jabatan maksimalnya adalah di 3 juta. Kemudian iuran pensiun atau JP, THT, atau JHT yang dibayarkan sendiri oleh karyawan. Kemudian, ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Setelah dikurangi dari 3 hal tersebut, hasilnya adalah penghasilan neto setahun. Kemudian, jika ada perubahan penghasilan di bulan-bulan sebelumnya, seperti kenaikan gaji, bonus, atau tambahan penghasilan, kita tambahkan sebagai penghasilan masa sebelumnya. Kemudian dari total neto tersebut, kita kurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status pajak karyawan. Setelah dikurangi, didapatkan PKP atau penghasilan kena pajak yang kemudian dikenakan tarif progresif PPh pasal 17. Setelah dihitung, jumlah pajak tahunan ini akan dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selama bulan-bulan sebelumnya. Selisihnya ini adalah apakah terdapat pengembalian atau kurang bayar. Nah, kekurangan atau kurang bayar atau pengembalian ini akan disebutkan sebagai PPh pasal 21 terutang. Lalu perbedaannya dengan perhitungan karyawan meninggal adalah ketika sudah mendapatkan nilai penghasilan neto setahun, maka perlu dilakukan penyetahunan dengan cara dikali 12. Kemudian dibagi dengan masa perolehan atau masa kerja karyawan. Kemudian, setelah mendapatkan pajak terutang setahun, maka nilai ini perlu dikembalikan lagi menjadi nilai pajak selama karyawan bekerja dengan cara dibagi 12, kemudian dikalikan dengan masa perolehan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Reza atas jawabannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan kembali ya untuk perhitungan PPh satu bagi karyawan yang resign ataupun di PHK itu sama seperti dilakukan pada perhitungan akhir tahun. Jadi dimulai dari perhitungan dari penghasilan bruto, lalu juga nantinya penghasilan bruto itu akan dikurangi dari total pengurang, yang dimana total pengurang itu ada biaya jabatan, lalu ada iuran pensiun JHT, dan juga zakat ataupun sumbangan keagamaan wajib. Lalu setelah itu diperolehlah penghasilan neto yang kemudian nanti akan dikurangi oleh penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan teks status dari karyawan masing-masing, yang nanti akan diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikenai tarif progresif pasal 17. Nah, nanti untuk karyawan meninggal, ini perhitungannya nantinya akan disetahunkan, yang artinya itu nanti dikali 12, dibagi masa kerja, lalu pajak setahunnya itu dikonversi kembali secara proporsional sesuai dengan lama bekerjanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rido Ruslan. Pertanyaannya, karyawan sering merasa keberatan ketika potongan pajak meningkat di bulan Desember.
Nah, bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan hal ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ridho Ruslan. Pertanyaannya adalah karyawan sering merasa keberatan ketika potongan pajak meningkat di bulan Desember. Bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan hal ini? Ya, jadi Bapak dan Ibu, peran HR perlu menjelaskan sejak awal bahwa pemotongan TER bersifat sementara dan akan disesuaikan di akhir tahun. Sosialisasi dapat dilakukan melalui contoh simulasi sederhana agar karyawan memahami bahwa kenaikan potongan di Desember bukanlah kesalahan, melainkan penyesuaian kewajiban tahunan. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan bahwa untuk komunikasi ini tuh harus transparan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi komunikasi yang transparan itu membangun kepercayaan. Nah, nanti jika karyawan itu memahami logika perhitungannya, fluktuasi pajak itu tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ditya Larasati. Pertanyaannya, selamat siang. Izin bertanya terkait perhitungan pajak di Desember. Jika karyawan resign yang join kembali di perusahaan yang sama, apakah ada cara untuk mengatasi fluktuasi negatif? Lalu yang kedua, untuk pelaporan pajaknya hanya yang terakhir saja atau yang sebelumnya dan yang terakhir? Silakan teman-teman. Baik, Ogi. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Ditya Larasati. Baik, pertanyaan Ibu adalah terkait perhitungan pajak di bulan Desember apabila karyawan resign yang join kembali di perusahaan yang sama. Yang pertama, apakah ada cara untuk mengatasi fluktuasi negatif? Dan yang kedua, untuk pelaporan pajaknya hanya yang terakhir saja atau yang sebelumnya dan yang terakhir? Baik, Bapak dan Ibu, sama dengan pertanyaan nomor 2, ini sudah ada yang dijelaskan ya sebelumnya. Jadi terkait perhitungan pajak di Desember, apabila karyawan resign yang join kembali di perusahaan yang sama, fluktuasi negatifnya itu adalah bagaimana cara untuk mengatasinya, yaitu adalah fluktuasi negatif saat karyawan resign lalu rejoin di tahun yang sama terjadi karena pajak dari dua periode kerja dihitung terpisah. Untuk mengantisipasinya, yaitu karyawan perlu menyertakan bukti potong 1721A1 periode pertama dan lakukan simulasi di akhir tahun atau pada saat bulan Desember. Kemudian, yang pertanyaan kedua, ketika perhitungan akhir tahun, penghasilan dan pajak masa sebelumnya harus digabungkan, terutama bagi karyawan yang pernah bekerja di tempat lain dan menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya. Laporan pajaknya akan menggunakan bukti potong yang sudah digabungkan tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Reza. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan kembali bahwa untuk yang terkait pertanyaan pertama itu untuk fluktuasi negatif saat karyawan resign lalu rejoin itu terjadi karena lalu rejoin itu terjadi karena pajak dihitungnya terpisah. Jadi untuk solusinya itu gabungkan data pajak dengan bukti potong 1721A1 periode pertama dan lakukan simulasi sejak awal rejoin. Nah, selanjutnya yang kedua itu saat pelaporan pajak, gabungkan penghasilan dan juga pajak dari kedua periode kerja dan gunakan bukti potong hasil penggabungan tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 14.55 dan eh, pertanyaan terakhir pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir pada hari ini. Usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk kembalikan kepada rekan saya Nia. Silakan Nia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses
di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan poll survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik, karena memang kami berencana untuk jalankan webinar GASI berbagi pengetahuan pengajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silahkan hubungi kami dan dengan amat sengenang hati kami akan layani. Dan selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di GASI webinar berikutnya. Daun berguguran di kala pagi, anak sekolah tersenyum riang. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih, semoga acaranya berkesan. Terima kasih.